Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Dan kita berbicara tentang tim nasional Indonesia yang kemarin memenangkan pertandingan di laga FIFA Matchday atau laga uji coba menghadapi Timur Leste. Kita menang dengan 4-1 ya di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Kemenangan yang memang sudah ditebak sebelumnya bahwa kita akan mudah bisa mengalahkan Timur Leste. Namun kalau bisa melihat dari hasil pertandingan terutama di babak pertama memang ada rasa was-was ya. Ada keraguan bahwa kita bisa memenangkan dengan skor begitu besar untuk bisa membalikan keadaan di babak kedua setelah tertinggal dengan 1-0. Ini yang membuat pelatih Sintayong ya mengkritik permainan timnya atau merasa tidak puas dengan apa yang dihasilkan oleh Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan. Menang iya ya dengan 4 gol, tetapi cara bermain sebagai sebuah tim ya di lapangan ini membuat Sintayong agak kecewa ya, karena level permainan kita itu kalau mau dibandingkan dengan Piala AFF di mana kita bisa melaju ke final ya, di Singapura kemarin itu menurun jauh kalau bisa dibandingkan dengan level saat menghadapi Timur Leste, apalagi lawan kan secara peringkat di FIFA itu jauh di bawah kita. Mereka dengan peringkat 196, kita 164 ya. Dan ternyata di babak pertama Timur Leste bermain sangat bagus, sangat agresif. Kita sulit ya bisa menempatkan suatu ritme permainan yang baik, dan ini membuat ada kegusaran wajar dari STY yang melihat timnya bermain tidak baik. Sepanjang 45 menit. Koordinasi di belakang juga kurang bagus ya. Kemudian bagaimana peluang demi peluang yang terbuang dengan percuma. Masih salah passing tetap terlihat, kontrol bola yang tidak baik ya. Membaca permainan lawan atau reading the game pemain-pemain kita juga dirasakan kurang, dan ini yang memberikan reaksi luar biasa bagi seorang Sintayong sebagai pelatih. Saya pikir ini pantas karena dia harus bisa memutar otak lagi ya. Ini menjadi kewajiban dia tentunya, melihat tim asuhannya bermain tidak sesuai dengan skenario dia, tidak sesuai dengan harapan yang dia lihat. Walaupun ini hanya sekedar uji coba, tetapi tentunya Sintayong ingin melihat bagaimana permainan timnya sebagai sebuah tim di lapangan secara kolektivitas ya, tidak bermain dengan sendiri-sendiri. Dan itu yang dia ubah, yang memaksa ketika tertinggal dengan gol pertama dari Paulo Gali Freitas ya. Kemudian di babak kedua dia harus bisa cepat menarik 3 pemain, memasukkan Pratama Arhan di sana, ada Ronaldo Kuate juga dimasukkan sekalian dengan Hanis Sakara ya. Bagaimana kita juga bisa melihat bahwa Dedik di depan juga banyak membuang peluang ya. Satu peluang yang sudah bisa one on one dengan kiper lawan bahkan sudah kosong, terbuang percuma. Di menit-menit awal juga Irfan Jaya gagal bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Ada banyak momen-momen penting yang mestinya harus terjadi gol, tetapi itu tidak berbuah apa-apa. Bahkan lawan bisa membuat gol lebih dulu ke gawang Syahrial Fadila atau Syahrial Trisna ini ya, Syahril ya. Untung saja saya pikir dalam pertandingan ini ya, Timur Leste itu tidak membuat gol kedua. Seandainya penalti Masinho di penghujung laga babak pertama itu menggetarkan gawang Syahrial Fadila ini, situasi akan lain. Ini akan membuat mungkin kita lebih bekerja keras, tidak akan mungkin menang dengan begitu cepat di babak kedua dengan 4-2 katakan membalikan, karena situasi kondisi akan berubah di saat lawan bisa leading dengan 2-0. Untung cuma 1-0 sehingga kita bisa mendapatkan itu di babak kedua dengan intensitas yang sangat tinggi. Ada perubahan dari STY ya, kalau sampai masuk ya apa yang dilakukan juga ini ada kesalahan dari Edo ya, dia bermain juga tidak begitu bagus. Lini belakang itu saya katakan komunikasi tidak jalan, organisasi bermain tidak jalan. Padahal ada 9 pemain itu ditampilkan di babak pertama itu yang dibawa oleh STY ke Singapura untuk Piala AFF ya, sebagian besar ini. Nah, tujuan dari pertandingan ini kan bisa dilihat memang STY harus mendapatkan kerangka tim dia, terutama untuk menghadapi
eh, U23 yang akan berlangsung di Kamboja pada Februari nanti ya, karena lawan juga kan tampil dengan U23-nya. Sehingga ini yang diinginkan oleh STY untuk melihat dalam 2 pertandingan ke depan, pertandingan kemarin dan nanti ada pada tanggal 30 ya. Dan kita bisa melihat secara langsung kemarin upaya keras dilakukan oleh pemain-pemain kita untuk bisa membalikan keadaan. Dengan 3 pergantian langsung dilakukan masuk di babak kedua yang saya sebutkan tadi. Kuate masuk ya, Hanis juga masuk, Pratama juga masuk. Dan harus juga diakui bahwa dengan bagaimana debut yang dilakukan oleh 2 pemain muda U17, selain ada Ronaldo Kuate, mereka juga punya Marcelino Ferdinand yang juga masuk ya di menit 64 kalau tidak salah menggantikan Evan Dimas ya. Ini juga mengubah keadaan di lapangan dan ini diakui ya oleh seorang STY bahwa 2 anak muda ini bisa mengubah permainan kita menjadi lebih enak ya, lebih hidup, dan kita bisa mendapatkan 4 gol. Kalau dari 4 gol itu sebenarnya itu biasa aja. Kalau gol terbaik yang saya lihat ya, itu gol balasan untuk penyama kedudukan dari seorang Ricky Kambuaya. Ini gol yang mantap, gol yang spektakuler kalau saya bisa katakan ya. Ada kerjasama di sana dari Evan Dimas dengan Kuate, kemudian bola diambil oleh Ricky Kambuaya dan melepaskan tembakan kaki kiri ke sudut gawang Timur Leste ya. Dan tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Mendonça di sana. Itu saja. Kalau gol pertama Aran itu kan terjadi karena handsball dan penalti. Oke, dan ada 2 gol bunuh diri. Jadi memang tidak begitu mengesankan kalau bisa melihat ini dengan gol-gol yang terjadi ya, kecuali gol pertama. Nah, ini yang membuat STY itu dalam press conference ya, itu menyambut kemenangan ini dengan tidak puas. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari penampilan Indonesia yang sangat luar biasa kalau bisa dikatakan di Piala AFF. Apa yang dilihat kemarin memang jauh dengan ketika kita mengalahkan Malaysia ya dengan 4-1 ya. Bagaimana juga kita bisa mengalahkan Singapura di semifinal. Memang berbeda, ada penurunan di sini. Ya, kalau bisa dikatakan. Namun ini kan hanya uji coba ya. Uji coba ini penting bagi STY, hanya ingin melihat tim dia ini di mana kekurangannya, kelemahannya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan untuk nantinya persiapan ya puncaknya di U23 pada tanggal 14 sampai 26 Februari di Kamboja. Nah, dari sinilah dia bisa melihat untuk pertandingan kedua ada perbaikan di sana yang menghadapi Timur Leste. Ya, karena tidak bisa jadi ukuran untuk pertandingan ini karena Timur Leste itu kan memang jauh di bawah kita. Cuma mereka bisa memperlihatkan permainan yang sangat bagus, sangat cepat di babak pertama ya, membuat kita juga agak sulit. Ya, tapi kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan demi kesempatan untuk bisa membuat gol, peluang ada. Ya, ini akan baik. Ya, itu yang membuat STY itu harus bisa menarik pemain-pemain yang dianggap tidak begitu bagus di babak pertama, termasuk Edo di sana ya, termasuk dengan Dedik yang ditarik keluar. Jadi ada 6, kalau tidak salah ada 6 pergantian karena ada Terence Puhiri juga masuk ya, menggantikan Ramai Rumakik juga ditarik keluar karena dianggap kurang begitu bagus ya. Rahmat Irianto juga ditarik keluar. Ya, ada Ahmad Figo yang masuk ya. Itu yang membuat yang memperlihatkan bahwa penampilan kemarin itu tidak menggambarkan sebagai tim yang sangat kuat ya, yang dibangun oleh STY di AFF. Tapi sekali lagi ini hanya pertandingan uji coba. STY perlu melihat bagaimana kelemahan timnya. Ya, semoga di pertandingan kedua nantinya pada tanggal 30 timnya bermain jauh lebih baik dengan pertandingan kemarin. Kerjasamanya tuh lebih rapi. Komunikasi di lapangan itu jauh lebih bagus. Bermain lebih sabar. Seperti ketika ditunjukkan di babak kedua di saat tertinggal untuk bisa mengejar ketinggalan. Penyelesaian akhir atau finishingnya ini harus ditingkatkan. Karena kemarin lagi-lagi memperlihatkan bahwa lini depan kita mandul. Sama seperti di Piala AFF. Ya, bagaimana sekarang gol kemarin itu diciptakan 2 diantaranya oleh pemain bertahan. Ricky Kambuaya bermain box to box kita, yang bermain bersama Rahmat Irianto di tengah. Itu yang membuat gol penyama. Kalau tidak ada gol ini kan bahaya. Kemudian penalti dari Pratama Arhan.
Bahkan gol ketiga juga terjadi bunuh diri dari Mendoza da Silva, penjaga gawang Timur Leste itu berkat diawali dengan lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan. Masuknya Pratama memang jauh lebih bagus karena memang memperlihatkan kualitas Pratama itu lebih baik dibandingkan dengan Edo. Nah, di sini sudah STY melihat bahwa memang dibutuhkan pemain-pemain yang punya visi yang sangat baik seperti Pratama yang masuk, dan kita akan melihat lagi karena STY itu puas dengan dua anak muda yang tampil ya, yang saya katakan tadi. Ya, Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand. Semoga dua pemain ini ditampilkan juga, dicoba lebih awal bermain di tanggal 30 menghadapi Timur Leste. Ini kemenangan kelima kita dalam 5 pertemuan terakhir dengan Timur Leste. Ya, kita sudah mencetak, kalau 4 kemarin dapat berarti 18 gol ke gawang Timur Leste. Sejak dimulai pada 2010 dan kemasukan 2 gol. Ini sama modelnya ketika bermain pada 2018 di fase grup B di Piala AFF di GBK. Kita juga tertinggal dengan 1-0 saat itu. Rufino bisa membuat gol, pemain Timur Leste, dan kita bisa melakukan pembalasan atau gol balasan itu, membalikan keadaan dengan 3 gol. Lahir dari Alfred Fatir, ya pemain belakang. Kemudian ada penalti juga dari Stefano Lillipali, sama dengan penalti kemarin, ya penalti kedua dari kita yang diambil oleh Pratama Arhan, dan ditutup oleh Beto, ya Alberto Gonçalves untuk memenangkan 3-1. Jadi modelnya seperti kemarin juga diulangi dengan Timur Leste dalam pertandingan melawan Indonesia. Ya, kita akan nantikan nanti dalam pertandingan di tanggal 30. Semoga ini jauh lebih baik dan STY bisa tidak marah-marah, tidak gusar dengan penampilan tim asuhannya. Ada perbaikan yang lebih bagus yang mungkin akan dilakukan. Ini akan dievaluasi. Kata STY, ini perlu untuk kerja keras lagi. Harus dievaluasi untuk bisa mengembalikan performa tim asuhannya jauh lebih baik. Atau paling tidak sama seperti yang ditampilkan di Piala AFF. Karena lawannya memang hanya Timur Leste. Mestinya kita harus menang dengan gol yang banyak. Kalau kemarin kan itu gol hanya dengan 2 bunuh diri dan 1 penalti. Makanya tidak begitu puas, tidak begitu mengesankan walaupun kita menang dengan telak 4-1. Tapi itu bukan sesuatu yang diinginkan mungkin oleh STY. Dia melihat mungkin akan jauh lebih baik lagi. Kita bisa mencetak gol dengan permainan yang baik dari sebuah set piece, kerjasama yang bagus 1-2 di lapangan, sehingga gol-gol ini tercipta dari betul-betul ada skema yang dibangun ya, dengan build up serangan dari bawah, ini terbaik masuk ke depan dan bisa menghasilkan gol-gol yang diinginkan. Ya kita tunggu nantinya dalam pertandingan tanggal 30 sebelum STY ini melihat pemain-pemain yang baik untuk skema dia dibawa ke Kamboja untuk pertandingan di U23 Piala AFF. Sampai di sini pembicaraan kita dengan review pertandingan kemarin di mana Indonesia menang dengan 4-1 atas Timur Leste. Ciao.